berjumpa kembali dalam acara ibadah pada minggu pada kesempatan Paida pagi hari ini. Saya percaya Bapak Ibu sekalian sehat nggih. Puji Tuhan, itu semua berkat Tuhan. Mari kita sama-sama berdoakan bagi saudara-saudara kita yang mengalami lemah tubuh, kiranya Tuhan memberikan kekuatan. Kita semua yang hadir di sini kita sama percaya bahwa Tuhan senantiasa memberikan berkat-berkatnya untuk kita semua, baik juga saudara kita yang pada hari ini tidak bisa hadir. Mari kita sama-sama mendoakannya. Mari kita Bapak Ibu, sebelum kita akan memulai ibadah kita ini, kita tujukan hati kita, kita nyatakan kasih kita karena Tuhan telah memberikan berkatnya yang luar biasa dalam hidup kita ini. Kita sama-sama melekatkan hati dan jiwa kita untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Oh, haleluya. Kami puji nama-Mu, oh Allah yang besar, Allah yang perkasa, mulia nama-Mu, ditinggikan selalu. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kau Allah kami yang baik Tuhan. Terima kasih berkat-Mu. Haleluya. Haleluya. Kami tinggikan Kau. Terima kasih. Ini kami anak-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Kami rindu lawatan-Mu, buat-Mu berkati, berkati, haleluya. Haleluya. Kami ingin Tuhan, beberapa kami yang hadir di sini Tuhan, kami akan mengucapkan nama-Mu Tuhan dan puji-pujian kami. Kami bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaran, sebab Engkau kebenaranku. Padamu ku percaya, betapa mulianya Tuhan. Ku rindu menyatakan, katakan tinggikan diri, tinggikan diri-Mu, mengatasi lagi
mari Bapak Ibu, kami udah bagi berdiri. Kita pujikan pujian sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermasmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya, Tuhanku, ku rindu menyatakan tinggikan dirimu, mengatasi langit, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Katakan tinggikan Tuhan, kan Tuhan, tinggikan dirimu, mengatasi langit, amin, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, sebab segala apa yang kami peroleh dalam kehidupan ini Tuhan, itu bersumber dari kasih karunia yang telah berikan kepada kami pribadi, luas pribadi kami yang hadir di sini Tuhan, yang Kau berkati Tuhan pada kesempatan pagi ini. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya waktu yang ada, waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami Tuhan, kami akan pergunakan dengan sebaik-baiknya, agar semua berkat Tuhan tidaklah sia-sia untuk kami, umat-umat yang menjadi umat pilihan-Mu. Dalam ibadah pagi hari ini kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan hadir, Tuhan melawat acara ibadah kami ini Tuhan, agar kiranya semua kami yang hadir di sini Tuhan bertambahkan berkat, agar sukacita, damai sejahtera
Tuhan hadir di tempat ini. Semakin nyata Tuhan menyertai kami. Nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Kami yakin dan percaya saudara kami yang dalam perjalanan Tuhan akan antarkan ke tempat ini dengan selamat. Tuhan tak kurang sumatera apapun. Dan begitu juga dengan saudara kami yang dalam keadaan pergumulan tidak dapat hadir di tempat ini Tuhan. Tuhan berkenan memberikan segala sesuatunya. Tuhan membiarkan segala beban yang ada agar senantiasa mereka semakin dewasa, semakin memperoleh pencerahan agar waktu-waktu yang akan datang Tuhan semakin mengenal Tuhan dengan baik karena Tuhan begitu mengasihi kami semua Tuhan. Haleluya. Berkati alat musik dan kami yang bertugas, urapi Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, biar semua yang kami berikan ini Tuhan tidak akan menjadi penghalang bagi pelayanan di tempat ini. Nama Tuhan dipermuliakan, haleluya. Sehingga anak-anak-Mu yang hadir di tempat ini semakin diurapi dengan oleh kasih anugerah yang Tuhan akan curahkan pada hari kesempatan pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Begitu juga dengan peralatan alat musik segala sesuatunya Tuhan. Tuhan berkati agar ibadah ini berjalan dengan baik, dengan lancar. Kami berdoa, kami pujikan doa kami ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang kami sembah yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama yang mengucapkan percaya dan berkatakan amin. Haleluya. Masih kuat berdiri Bapak Ibu, kita akan semakin dikuatkan, semakin bersemangat dalam memuji Tuhan. Apapun yang kita rasakan itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan, dan kita tidak akan dibiarkan sia-sia bagi kita yang telah berjelah untuk memuji memuliakan namanya. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan sukacita Bapak Ibu Saudaraku. Tiada ku ragu lagi. Haleluya. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Tiada ku ragu lagi untuk memuji-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan, amin, dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu.
penolong dalam hidupku. Beriku semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran, hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Haleluya. Biarlah lagu ini menjadi satu kesaksian untuk kita bahwa kita memang sungguh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mari kita menjadi sumber berkat bagi siapa aja yang menjadi yang mengalami kelemahan. Biar kita menjadi utusan Tuhan untuk memberikan sukacita dimanapun kita berada, damai sejahtera yang ternyata lewat kita bisa tersalurkan. Kita akan kembali menyanyikan pujian yang mengatakan Yesus kekasih jiwaku. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan sukacita Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Haleluya. Jiwaku sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, pujian namamu. Dengan genang ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Haleluya. Yesus kasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, pujikan namamu. Dengan genang ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan genang ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Haleluya. Dengan gendang, dengan kecapi kita muji Tuhan. Dengan nyanyian kita kiranya menyukakan hatinya Tuhan. Kita puji kemuliaan namanya senantiasa berada di dalam kehidupan. Silakan Bapak Ibu untuk baik duduk kembali. Waktu selanjutnya kita akan mengumpulkan persembahan syukur kita kepadanya Tuhan. Kiranya apa yang kita terima selama ini Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita, untuk serahkan sebagian kepada Tuhan. Sebelum kita membuat persembahan, kami mohon Bu John Edi untuk menyampaikan doa persembahan.
selamat menabur untuk Tuhan. Kita angkat pujian, tiap langkah kita diatur oleh Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teguh. Dalam kaki ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat diriku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang banyak. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Tengah beban dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tuhan yang pimpin ke tempat diriku diantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang lain. Tiap langkahku, mari Bapak Ibu kami udah makin berdiri, pimpin ke tempat diriku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bangga, di rumah Bapa surga yang bangga, di rumah Bapa surga yang bangga. Demikianlah Tuhan, iman percaya kami bahwa setiap langkah kami Tuhan yang sudah mengatur. Tuhan telah memberikan, Tuhan memberkati kami sesuai dengan apa yang kami kerjakan. Bahkan tanpa kami minta, Tuhan akan memberikan, Tuhan. Demikian persembahan yang kami persembahkan ya Tuhan. Tuhan telah mau mengatur semua Tuhan. Apa yang kami berikan ya Tuhan. Oh, mungkin karena aku kurang berkenan ke hadapan, tapi kami hanya memohon Tuhan, kiranya apa yang kami berikan Tuhan tidak mengurangi segala berkat-berkat Tuhan yang akan berikan Tuhan untuk di hari yang akan datang. Mampukan kami Tuhan agar kami tetap setia di dalam mengiring Tuhan, tetap setia dalam mengikuti Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, firman-Mu yang akan kami nanti-nantikan senantiasa membukakan pendengaran kami, agar kami lebih mendengar rahasia apa yang terkandung dalam segala yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami untuk kami lakukan. Karena kami dan percaya kasih-Mu tidak akan berkesudahan dalam hidup kami. Belum pernah ada kasih di dunia
diriku apa adanya, selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada kasih, sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru, selain kasih-Mu, Yesus. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kita menyanyikan pujian sekali lagi. Takkan ada kasih, tak ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru, selain kasih-Mu, Yesus. Yang ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Kepala. Siang hari ini kami sudah berkumpul bersama-sama memuji Tuhan, menyembahkan segala dengan kerendahan hati kami. Biarlah Tuhan, kami memohon dengan segala kebaikan Tuhan bahwa pada siang hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan akan membuat kami ini menjadi satu kesatuan hati kami ini Tuhan, untuk memuji dan muliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah firman-firman yang tercurah dalam kehidupan kami ini akan memberkati dalam kehidupan kami, dan firman-firman itu akan tumbuh bersama hidup kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan akan selalu memberkati kehidupan Bapak kami yang akan menyampaikan firman Tuhan ini Tuhan. Kiranya Tuhan juga jamah Tuhan tempat ini
Haleluya. Kiranya Tuhan jauhkan dari segala roh-roh jahat, roh-roh kegelapan yang akan mengganggu ruangan ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan segala kebaikan Tuhan, kami menyerahkan segala dengan kerendahan hati kami ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucapkan terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Ya, kita sudah menaikkan pujian syukur di hadapan Tuhan. Tiba saatnya kita akan siapkan hati untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Saudara, kita sudah belajar minggu kemarin bagaimana orang Majus punya hati untuk mencari Tuhan. Dan saya percaya saudara semua pagi hari ini juga rindu untuk mencari Tuhan, untuk ketemu dengan Sang Terang. Amin. Pagi ini kita belajar apa sih gunanya kita cari Tuhan. Kenapa sih kita mesti cari Tuhan, saudara? Nah, ternyata memang mencari Tuhan itu bukan kemauan kita sendiri, tetapi memang ini satu perintah yang Tuhan berikan ya, dalam hidup kita, dan ini mesti kita jalani ya, karena orang yang mencari Tuhan pasti akan mendapatkan sesuatu. Pagi ini kita belajar carilah Tuhan dan kamu akan hidup. Apa ya? Kipas mungkin, maaf saudara. Kita buka di dalam kitab Amos. Amos pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-4 dan 6. Minta tolong bisa dibacakan membantu kita untuk bisa menyimak firman Tuhan pagi ini. Amos pasal yang ke-5 ayat 4 sampai dengan 6. Amos pasal 5, yang sudah ketemu minta tolong dibacakan. Amos pasal yang ke-5 ayat 4 sampai dengan 6. Amos pasal yang ke-5 ayat 4. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Beersyeba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Lanjut. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki ke keturunan Yusuf ke bagaikan api yang Saya ulangi yang ke-6. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakan habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Melawan pemerkosaan keadilan, hai kamu yang mengubah keadilan menjadi ipuh dan mengempaskan kebenaran ke tanah. Dia yang telah membuat bintang ketika bintang belatik, yang mengubah kelamaan menjadi pagi dan membuat siang gelap seperti malam. Dia yang memanggil air laut dan mencurahkannya ke atas permukaan bumi. Tuhan itulah namanya. Ya, cukup sampai di situ aja, Pak. Terima kasih untuk pembacaan firman pagi hari ini. Biar firman yang kita baca mari kita renungkan bersama-sama. Saudara, saya akan memberikan satu latar belakang dulu kitab Amos ya. Jadi Amos ini adalah seorang, kalau saudara baca dari ayat pertama itu dari pasal pertama, seorang peternak, seorang pemungut pohon ara gitu ya. Nah, kemudian dia dipakai Tuhan dengan suara kenabiannya untuk mengingatkan bangsa Israel ya. Waktu itu bangsa Israel sudah terpecah jadi dua. Jadi ada Israel Utara, Israel Selatan ya. Karena tidak nurut sama Tuhan, akhirnya terpecah dua, Israel Utara, Israel Selatan. Utara
itu kerajaan Israel sendiri, kerajaan selatan itu Yehuda, ada 2 suku ya. Dan ini seruan kepada bangsa Israel waktu zamannya Raja Uzia, kalau tadi disebutkan ya, waktu zaman Uzia ya. Zaman Uzia ada teguran ya. Amos diutus Tuhan untuk menegur, untuk menyampaikan satu pesan kepada Israel ya di masa itu. Ya, saat itu saudara, bangsa Israel mengalami satu perilaku ya, perilaku yang saya menyebutkan mungkin bobrok begitu ya. Perilaku yang tidak baik, perilaku yang bobrok, penuh kemunafikan. Di satu sisi mereka cari Tuhan, tetapi di sisi yang lain mereka menjadi penyembah berhala. Kenapa bisa begitu? Ternyata ini dipicu oleh satu keadaan ketika mereka makmur. Ya, waktu zamannya Uzia, karena Uzia ini punya keterampilan di bidang pengairan, saudara. Raja Uzia ini pinter ya, di bidang pengairan dia mahir, maka Israel berkembang secara ekonomi, bertumbuh secara ekonomi, ekonominya baik, finansialnya baik. Waktu zaman Uzia. Jadi mengalami satu keadaan yang baik setelah Raja Daud dan Salomo. Itu di zaman Raja Uzia. Nah, rupanya keadaan yang makmur, keadaan yang baik ini mengubah satu perilaku. Perilaku dari bangsa Israel yang dulunya itu cari Tuhan, nah sekarang bergeser. Saudara, seringkali kalau keadaannya susah, kalau keadaannya itu kurang baik, itu tekun cari Tuhan. Tetapi ketika kondisinya sudah baik, apalagi finansialnya baik, nah itu mulai akhirnya bergeser. Hatinya tidak lagi utuh kepada Tuhan, hatinya tidak lagi mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, tetapi mulai bergeser dari yang utama. Tidak lagi kepada Tuhan, berubah setia dari Tuhan. Ya, ketika sudah berubah setia, akhirnya muncul sikap-sikap yang lain. Kondisi yang baik itu menimbulkan sikap yang lain. Biasanya orang akan sombong, biasanya orang akan merasa benar, biasanya orang akan merasa menang sendiri. Dan tidak perlu Tuhan. Kondisiku sudah baik kok, kenapa mesti cari Tuhan? Kan gitu. Nah, saudara, rupanya perilaku ini perilaku yang umum terjadi pada waktu itu zamannya Uzia, dan itu juga bisa terjadi pada waktu sekarang. Bisa terjadi di masa kita sekarang. Serba sering saudara, kalau kita punya masalah, punya beban, punya pergumulan, minta didoakan. Tetapi kalau sudah itu masalah diangkat Tuhan, akhirnya ya jadi santai, zonanya jadi zona nyaman lagi. Dan kita mulai bergeser dari fokus kita untuk cari Tuhan. Saudara, pagi ini kita diajar untuk introspeksi diri. Bagaimana kesungguhan kita untuk cari Tuhan. Apakah kita cari Tuhan itu hanya waktu kita butuh, atau memang itu lahir dari kesungguhan hati? Amin. Ya, mari kita cek diri kita sendiri. Waktu kita butuh mungkin setia tekun ya. Jadi Tuhan kayak supermarket, kalau pas butuh kita belanja gitu ya. Kalau nanti sudah dapat ya sudah, gak butuh gitu ya. Nah, ini satu teguran bukan cuma pada waktu zamannya Uzia, Amos menegur bangsa Israel, tetapi juga tentunya satu teguran yang masih berlaku di masa kita. Apakah kita benar-benar cari Tuhan dengan kesungguhan hati? Saudara, di dalam yang kita baca tadi ayat 4, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Ayat yang ke-6-nya, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Satu penekanan yang diberikan supaya kita cari Tuhan. Amin. Carilah aku, dalam kurung Tuhan, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Ada 3 penekanan. Yang pertama, carilah
kemudian carilah siapa? Tuhan, dan upahnya apa? Kamu akan hidup. Secara etimologi atau arti kata, carilah itu adalah satu tindakan ya, untuk kita itu menemukan, untuk kita itu mencari dengan hati-hati, untuk kita itu tidak sembarang mencari, ya bukan asal-asalan, kira-kira begitu. Maka tentunya kita jangan sampai salah mencari. Di luar sana banyak orang yang mengklaim, aku paling benar, agamaku paling benar, kepercayaanku paling benar gitu ya. Jadi kalau mau cari Tuhan ya lewat sini, lewat agama ini mungkin klaim orang di luar sana. Bahkan ini di kalangan Kristen sendiri banyak sekali klaim-klaim organisasiku yang paling benar, sinodeku ya, doktrinku yang paling benar. Kan itu kadang-kadang berlaku. Seringkali saya diajak berdebat sesama hamba Tuhan, sinode yang berbeda, cuma masalah makanan, cuma masalah sabat ya. Yang betul itu sabat itu hari Sabtu, bukan hari Minggu. Akhirnya berdebat. Yang benar itu makanan yang begini, tidak begitu gitu ya. Itu tidak boleh dimakan. Akhirnya dengan makanan berdebat, mengklaim bahwa ini yang paling benar. Saudara, perkara kebenaran, perkara surga, perkara kehidupan itu bukan soal hari Sabat, bukan soal makanan, saudara. Apapun makanannya, ya kalau kita hidupnya jahat, ya tidak sampai ke surga, tidak sampai kepada kehidupan itu. Mau kita ibadah hari apapun, ya kalau hati kita itu benar-benar tertuju sama Tuhan, maka surga terbuka. Amin. Jadi cari itu jangan sampai kita salah mencari. Harus hati-hati mencari. Cari Tuhan yang benar. Amin. Dan Tuhan yang benar itu adalah Yesus. Amin. Kalau kita belajar ya zaman perjanjian lama YHWH itu, nanti perjanjian baru adalah Yesus. Permujian firman yang jadi manusia. Saya tidak sempat ya kalau hari ini, karena itu butuh banyak ayat, butuh pembelajaran. Mestinya itu ada di pendalaman Alkitab, saudara. Namun rupanya kita belum ada ya. Kita di gereja kita adanya komsel keluarga ya, belum ada pendalaman Alkitab. Ya, pendalaman Alkitab harusnya nanti seperti itu kita belajar. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita. Jadi bukan karena kamu harus punya amal, kamu harus melakukan perbuatan yang baik dan kamu masuk surga. Maka nanti kamu ditimbang, kalau amalmu baik ya, timbanganmu itu berat yang baik, maka kamu masuk surga. Bukan itu. Firman Tuhan berkata, kita itu diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tetapi karena iman. Amin. Iman di dalam siapa? Di dalam Yesus. Karya penebusan Yesus ini yang membuat kita akhirnya dibenarkan, kita memperoleh satu karunia untuk memperoleh kehidupan. Maka sudah benar saudara, kalau hari ini saudara ada di tempat ini, cari Yesus. Cari Yesus. Kita mesti hati-hati mencari. Ya karena banyak di luar sana yang mengklaim dirinya benar, yang mengklaim dirinya paling benar, paling baik. Agamaku paling benar kan gitu ya. Jangan salah cari saudara. Kata carilah itu adalah sebuah satu menunjukkan kepada satu konsultasi.
tindakan untuk bertanya, itu konsultasi. Karena kita tidak paham, karena kita tidak ngerti, maka kita konsultasi, kita bertanya, itu carilah. Itu kenapa di perusahaan-perusahaan yang besar, waktu dulu ya, sebelum saya ikut pelayanan di Prajimantoro, saya di satu perusahaan ada namanya konsultan perusahaan. Tugasnya apa konsultan ini? Konsultan ini memberikan satu, ketika ada permasalahan, ketika ada sesuatu yang mungkin dihadapi di depan nanti, nah perusahaan akan berkonsultasi apa yang harus dilakukan, karena tidak ngerti, karena tidak tahu. Jadi konsultan ini orang yang ahli di bidangnya. Ya, kalau yang dihadapi tentang ekonomi maka ada konsultan ekonomi, kalau yang dihadapi tentang marketing maka ada konsultan marketing. Jadi perusahaan perlu paham, perlu ngerti, perlu bertanya. Nah, kata carilah ini sama, sepadan dengan orang yang mencari tahu. Orang karena tidak paham kemudian dia berkonsultasi. Saudara, kita ini banyak hal yang kita tidak tahu, saudara. Kita ini apa yang terjadi besok aja tidak ngerti, betul ya? Besok itu mau ada apa kan kita tidak tahu. Teman saya seorang hamba Tuhan khotbah, habis khotbah karena mengeluh dadanya sesak, bawa ke rumah sakit, ya akhirnya sowan Gusti. Ya kemarin istrinya waktu memimpin pujian di sini, memimpin pujian waktu pertemuan hamba Tuhan, istrinya dia saksi ditinggal suaminya begitu ya, masih muda. Sementara dia selesai khotbah, Tuhan panggil, kan tidak ngerti. Yang terjadi besok, yang terjadi nanti kan juga tidak ngerti. Karena kita tidak ngerti, maka kita perlu konsultasi. Amin. Kita perlu menjalin hubungan dengan oknum yang maha tahu. Tuhan yang maha tahu. Kita perlu bergantung kepada yang maha tahu itu, karena dia yang mengerti apa yang akan terjadi. Bahkan dia sudah merancang segala sesuatu. Amin. Maka jangan sampai dalam hidup kita itu terputus dari Tuhan. Maka carilah itu, berarti kita bergantung kepada Tuhan. Satu hubungan di mana kita menyandarkan hidup kita, karena kita ini tidak tahu, karena kita ini tidak paham, karena kita ini terbatas, kita bergantung kepada yang tidak terbatas. Saudara, kita butuh Tuhan, saudara, untuk menuntun langkah hidup kita. Maka jangan memutuskan segala sesuatu tanpa Tuhan. Amin. Putuskan segala sesuatu, jalani langkah hidup kita itu dengan Tuhan. Ya, karena kita tidak ngerti, kita butuh Tuhan yang maha tahu itu. Kita butuh kedekatan dengan Tuhan, butuh keintiman dengan Tuhan. Maka firman ini berkata, carilah Tuhan. Kita mencari oknum yang maha tahu, yang mengerti segalanya, yang tidak terbatas. Karena kita sadar kita ini terbatas. Amin. Saudara, kata mencari ini dari kata daras. Artinya apa? Mencari dengan sungguh-sungguh, mencari yang butuh satu perjuangan, mencari yang perlu ada harga yang harus dibayar. Jadi kata mencari itu begini, carilah Tuhan itu dalam arti kita butuh satu kesungguhan, butuh usaha yang harus kita kerjakan, butuh bayar harga. Ada banyak godaan yang membuat kita itu jadi salah untuk mencari. Kita ini kan sukanya instan, saudara. Sukanya yang cepat, betul? Makanya sekarang itu semua perusahaan menyajikan yang cepat.
ya kan. Ada mie instan, nasi instan, ada apa lagi? Bubur instan, apa santan instan ya. Bawang, ada bawang instan. Ya, cabai ya, cabai yang sudah instan, enggak usah gerus-gerus lagi, tinggal tabur ya. Sukanya yang instan. Artinya apa? Kita itu suka ditawari sesuatu yang kita ndak usah proses. Nek perlu rasa capek-capek, rasa repot dadi, kan gitu ya. Dan kita seringkali tergoda yang demikian, saudara. Mau kaya, ya kaya tanpa proses, kan gitu ya, yang instan gitu ya. Di rumah saya di Jatisroro sana, depan rumah saya itu ada seorang ibu ya, yang dia bisa memberikan sesuatu yang instan, ceritanya katanya begitu ya. Jadi kalau ada orang ke situ, dia nanyakan apa-apa, dia kasih syaratnya gini pulang. Nah itu katanya usahanya laris instan gitu ya. Jadi banyak sekali, wah, setiap hari itu ramai sudah. Dan itu yang datang ke situ tuh bos-bos, termasuk yang Timbul Jaya, yang apa yang di Ngadirojo itu. Ke situ mobil bagus-bagus gitu ya. Sukanya memang instan. Pengen jadi sarjana tapi instan ya. Ketemu 3 kali tiba-tiba jadi sarjana. Pendaftaran, pembayaran, terus kemudian apa? Wisuda. Ya 3 kali jadi sarjana gitu ya. Jadi instan, saudara. Banyak sekarang ditawarkan begitu, saudara. Nah ternyata sesuatu yang instan, yang tanpa proses ini tidak baik. Kita perlu kerja keras, perlu proses, perlu kesungguhan untuk mendapatkan yang baik. Amin. Karena proses itu tidak mengkhianati hasilnya, saudara. Kerajinan itu semakin rumit, semakin banyak prosesnya, semakin mahal. Betul? Saya sebelum di sini, sebelum di pelayanan, saya kerja di pabrik emas. Di pabrik emas itu kalau emas umumnya itu kan per gram berapa gitu ya, per gram berapa, kadarnya berapa gitu. Tetapi saya pernah mengerjakan itu bukan itu, tetapi berdasarkan desain. Semakin rumit, semakin susah ngerjakannya, maka semakin mahal harganya. Jadi kita mesti siap juga di proses, saudara. Perlu ada sesuatu usaha dari hidup kita untuk kita mendapatkan kehidupan. Amin. Butuh bayar harga. Ya, bangsa Israel itu 40 tahun kok di padang gurun. Bawa ke sana, bawa ke sini, cuma puter-puter. Ya, nanti suatu saat kita belajar apa namanya, jalan memutar. Saya ada khotbah judulnya jalan memutar. Tuhan mestinya itu arahnya ke sini loh, diajak ke sini, mesti ke sini dulu, nanti putar lagi ke sana, muter-muter terus sampai 40 tahun. Mestinya 40 hari nyampe. Kok sampai 40 tahun? Ini kenapa? Karena Tuhan memang mengutamakan kualitas, saudara. Tuhan bisa enggak kalau diajak lurus gitu aja? Bisa. Tetapi Tuhan mau proses dulu, kualitasnya harus baik untuk masuk ke sana. Hidup kita pun untuk kita tujuannya ke sana, memperoleh satu kehidupan itu kita perlu proses. Amin. Di Alkitab orang yang tanpa proses itu akhirnya kehidupannya jatuh. Siapa? Simson. Simson itu tidak ada proses. Kamu jadi nasir Allah mulai dari kandungan ibumu. Ya, begitu lahir dia sudah jadi utusan Tuhan. Akhirnya kan jatuh dengan Delila, dengan dan ya perkawinannya menjatuhkan dia. Kehidupan gaya hidupnya menjatuhkan dia. Siapa lagi? Saul. Saul itu dipilih waktu itu bangsa Israel ya,
Dia pengen punya raja, dipilih karena perawakan. Dari seluruh bangsa Israel, Saul itu yang paling baik. Perawakannya tinggi besar gitu ya. Bahkan dia dari suku yang dia memang cocok untuk jadi raja. Tapi tanpa proses. Akhirnya jatuh. Siapa lagi? Salomo. Salomo juga tanpa proses, saudara. Karena ayahnya ini sudah makmur, ayahnya sudah berhasil, Daud sudah berhasil, Salomo ini cuma menikmati. Di akhir hidupnya apa? Wah, jatuh, ya kan? Tetapi untung saja Salomo ini bertobat, dia tulis kitab Pengkhotbah. Segala sesuatu sia-sia itu adalah penyesalannya Salomo. Jadi kita ini butuh bayar harga. Cari Tuhan juga harus bayar harga. Ya kadang kita ikut Kristus ditekan kanan kiri. Yang sekolah dibully sama teman-temannya. Yang kita bertetangga mungkin sama tetangganya ndak disapa, mungkin ya. Ada harganya, saudara, yang harus kita tebus, yang harus kita lakukan. Ada harganya, kita mesti sediakan waktu untuk berdoa. Amin. Ada harganya kita mesti sediakan waktu untuk baca firman. Ada harganya ketika kita mesti sediakan waktu untuk kita renungkan firman. Ada harganya ketika kita mesti siapkan waktu untuk kita beribadah. Itu bayar harga, saudara. Carilah itu sesuatu yang memerlukan bayar harga. Jadi bukan kita santai-santai kemudian itu ada di hadapan kita, itu bukan carilah. Kita dikasih kalau itu. Tapi yang namanya carilah, kita berusaha. Kita melakukan dengan sekuat tenaga kita sampai kita menemukan. Ada harganya, saudara. Saudara, kalau ada satu pepatah atau apa ya saya menyebutnya, kalau kamu kehilangan, yang paling gampang itu mencari supaya ketemu ada di tempat di mana kamu kehilangan. Betul ya? Kalau kita misal di kamar, kemudian uang kita jatuh, ya carinya ya di kamar itu, betul? Kalau hilangnya di kamar, kita cari di halaman enggak akan ketemu, kayak gitu ya. Maka kalau kita sedang kehilangan Tuhan karena kita tidak berdoa, cara satu-satunya untuk menemukan Tuhan dan dengan kita berdoa. Amin. Kalau kita kehilangan Tuhan karena kita tidak baca firman, cara satu-satunya untuk ketemu Tuhan adalah dengan kita kembali membaca firman. Amin. Kalau kita kehilangan Tuhan karena kita mungkin tidak beribadah, cara satu-satunya untuk ketemu dengan Tuhan adalah dengan kita beribadah. Jadi carilah di mana kamu kehilangan Dia. Ini perlu usaha, perlu proses, saudara. Dan kita mesti lakukan, meskipun itu sulit, meskipun itu sakit, meskipun itu butuh bayar harga. Amin. Carilah Tuhan. Saudara, carilah Tuhan itu juga satu pilihan, saudara. Oke, kita masih belajar etimologi ya. Saya mengisah dari etimologi dari kata carilah. Carilah itu pilihan opsional. Maka itu tergantung kita. Kita bebas mau cari atau mau tidak, kan gitu. Itu bebas. Carilah itu bebas. Tuhan hanya menyuruh, carilah. Kalau kamu mau carilah, kalau tidak mau ya sudah, kan gitu. Itu pilihan kita. Kita bebas memilih. Kita bebas memilih caranya, kita bebas memilih jalannya. Tetapi ingat, apa yang kita pilih itu menentukan hasilnya. Tujuan akhirnya itu tergantung pilihan kita, saudara. Maka Alkitab mencatat ada dua jalan, ada lebar, ada sempit. Ya, kalau lebar api, jiwamu mati, kalau sempit hidupmu berglori. Itu tergantung kita, itu pilihan kita. Kita mau jalan yang sempit atau jalan yang lebar, kan gitu.
Kita mau mendekat atau kita mau menjauh. Kalau kamu mendekat kamu hidup, tetapi kalau kamu menjauh membelakangi maka kamu akan mati. Itu pilihan kita. Jadi carilah itu pilihan saudara, tergantung kita. Kita mau yang mana? Opsinya itu kita yang milih. Saudara, kita lanjutkan ya. Tadi carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Objeknya siapa? Tuhan. Carilah Tuhan. Yang jadi objek itu Tuhan, bukan tempat, bukan rumah Tuhan, bukan tempatnya, ya, bukan orangnya. Yang dicari itu Tuhan. Nah saudara, banyak orang mencari bukan Tuhan tetapi tempatnya. Aku ini ibadah, nek orang yang gereja Bethel Tabernakel rasanya kok piye gitu loh. Misalnya ya, nek orang yang GBT Sawan ini rasanya kok ampang misalnya. Nah itu saudara sedang salah, ya, karena saudara cari tempat. Aku nek ke gereja, nek sing khotbah iki udu Mas Budi, rasanya iki kok piye gitu ya, ora dapat apa-apa. Nah itu saudara salah. Saudara sedang cari orang, bukan cari Tuhan. Saya kalau beribadah di situ tuh, wah diberkati. Pulang itu rasanya diberkati gitu ya. Jadi saudara sedang orientasinya ke tempatnya. Kalau ibadah di sana itu rasanya kok enggak dapat apa-apa, itu berarti saudara sedang salah. Karena saudara enggak cari Tuhan, cari tempatnya, cari orangnya. Saudara, saya tidak menyalahkan ya, kalau saudara beribadah di suatu tempat kemudian merasa ada hadirat Tuhan, merasa Tuhan memberikan satu jawaban, ada kelegaan, ya itu memang enggak apa-apa. Tetapi sebenarnya dasar Alkitabnya kan enggak ada. Sepanjang pelayannya itu baik, sepanjang kita mengundang Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya Tuhan hadir. Amin. Itu makanya dalam bacaan tadi Tuhan memberikan satu pelarangan. Jangan cari Betel, jangan cari Berseba, jangan cari apa tadi lagi? Ya, ayat yang ke-5 ya tadi. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, janganlah menyeberang ke Berseba, sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Nah Tuhan melarang, jangan cari tempatnya. Saudara, 3 tempat ini, Betel, Gilgal, Berseba, ini satu tempat yang tidak bisa dibuang ya dari sejarah Israel. Tidak bisa dilupakan karena 3 tempat ini seperti tempat yang suci, seperti satu tempat yang memang itu sakral. Di Betel ini, Betel itu artinya rumah Tuhan saudara, maka gereja kita gereja Betel Tabernakel itu gereja di mana Tuhan ada, rumahnya Tuhan. Tabernakel itu juga rumah Tuhan, sama aja ya. Betel itu saat ketika saudara ingat kisahnya ketika Yakub bermimpi ada malaikat naik turun dari surga ke bumi, nah itu di Betel. Ketika Yakub bergumul dengan Tuhan dan kemudian sendi pangkal pahanya terpelecok sehingga jalannya pincang, itu di Betel. Dan di situ juga Yakub itu mendirikan mezbah. Gilgal juga. Gilgal itu adalah tempat di mana pertama kali Abraham itu mendirikan mezbah, itu di Gilgal. Ketika Abraham menyembah Tuhan itu di Gilgal pertama kali. Juga tempat ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, di Gilgal ini bangsa Israel mengikrarkan diri untuk setia kepada Tuhan, itu di Gilgal. Jadi tempat-tempat itu tempat-tempat yang menurut bangsa Israel yang suci, yang sakral. Berseba juga, Berseba itu artinya sumur, ya sumur
ketujuh atau sumur kelimpahan, ya, di mana Yakub itu dia gali sumur di situ. Tempat-tempat itu adalah tempat-tempat yang religius, saudara. Tetapi apa yang terjadi setelah itu? Di zaman Amos, tempat-tempat yang istimewa ini tidak lagi menjadi pusat untuk cari Tuhan. Betel itu akhirnya berubah nama jadi Bet Awen, tempat penyembahan berhala. Ya, Gilgal itu juga akhirnya menjadi tempat di mana Israel bukan beribadah kepada Tuhan tetapi kepada berhala. Di Berseba apalagi. Maka saudara, kalau kita cari tempat itu tidak pas. Yang benar carilah tuh Tuhan. Carilah Tuhan. Maka kamu akan hidup. Hidup itu saudara artinya apa? Bukan berarti hidup secara jasmaninya apa namanya, kita bernapasnya bukan, tetapi hidup ini adalah hidup dalam arti rohani. Hidup di mana kita itu dilepaskan atau dilepaskan dari penghukuman, ya. Itu hidup. Di dalam penghukuman itu ada kutuk, ada penderitaan, ada kesengsaraan, dan ujung-ujungnya adalah kematian. Maka orang yang mencari Tuhan akan lepas dari ini. Lepas dari penghukuman, lepas dari kutuk, lepas dari penderitaan, lepas dari kesengsaraan, dan lepas dari kematian kekal. Dan hidup itu, kehidupan itu adalah hasil daripada kita cari Tuhan, daripada kita cari Yesus. Amin. Ketika kita cari Yesus maka ada kehidupan. Ya, karena Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Saudara, kita tidak bisa terlepas dari Yesus. Kita mungkin bernapas, tetapi nafas ini belum tentu menyeratkan kehidupan. Kita punya TV, kita punya radio, kita punya kulkas, kita punya apalagi kipas angin di rumah. Itu tidak otomatis menyala, saudara. Kita mesti colokkan di listrik. Amin. Baru ada kehidupan, baru kipas ini berfungsi, baru TV ini berfungsi kalau kita colok di sumbernya, di sumber listrik, sumber arus. Kalau tidak ada itu tidak fungsi apa-apa, meskipun disebut kipas. Nah, Yesus itu sumber, saudara. Supaya Yesus itu sumber hidup, supaya kita hidup mesti nempel sama sumber hidup. Amin. Mesti ada connect dengan sumber hidup. Dan percaya saudara, pasti ada perbedaan antara yang connect dengan Tuhan, yang nempel sama Tuhan. Ya, ada perbedaan antara orang yang mencari Tuhan dengan yang tidak mencari Tuhan. Amin. Pasti ada perbedaan. Tuhan tidak mungkin salah. Karena firman iya dan prinsip ini berlaku. Barang siapa pencari Tuhan, kamu akan hidup. Ini prinsip berlaku Tuhan sampai sekarang. Kalau kita cari Tuhan, pasti ada kehidupan. Kalau kita membelakangi Tuhan, ya berarti lawannya kehidupan. Nah, saudara, saya tidak memperpanjang, masih banyak sebenarnya ada contoh-contoh, tapi ini tidak usah. Hari ini kita diperingatkan Tuhan, saudara. Pada waktu itu Israel diperingatkan oleh Nabi Amos, ya, dan tentunya ini juga masih relevan untuk kita. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan, itu mencari berarti berusaha, mencari itu berarti berjuang, mencari itu berarti kita perlu kerja keras, ya. Cari Tuhan itu artinya kita tidak harus beranjak dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu gereja ke gereja, bukan begitu. Cari Tuhan itu adalah pertobatan. Bencilah dosa, lakukanlah yang baik. Amin. Cintai Tuhan, cintai kebaikan. Carilah Tuhan itu berarti bahwa kita itu mengaku dosa kita. Hidup di dalam pertobatan.
Cari Tuhan itu berarti kita harus suka mendengar firman Tuhan. Kita harus suka memuji Tuhan. Carilah Tuhan itu berarti kita punya hubungan, punya relasi yang baik dengan sumber kehidupan setiap hari. Amin. Sama seperti TV itu mesti nyolok listrik, mesti connect setiap hari supaya bisa hidup. Cari Tuhan itu berarti kita harus punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Nah, hari ini saudara, kita diperintahkan untuk cari Tuhan. Berarti mengalihkan pandangan kita, ya, hati kita, pikiran kita dari yang tidak baik dan fokus kepada Tuhan. Amin. Yang dulu membelakangi Tuhan sekarang fokusnya kepada Tuhan. Amin. Itu cari Tuhan. Dengan mengalihkan pandangan kita kepada Yesus, maka sesungguhnya kita menemukan kehidupan yang sejati. Puji Tuhan, itu yang boleh saya sampaikan pagi hari ini. Biarlah firman ini bisa memberikan satu kekuatan iman, ya, untuk kita terus setia cari Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan naikkan satu pujian untuk mengakhiri firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang menegur kami supaya kami benar-benar mencari Tuhan dengan kesungguhan hati. Kami mencari Tuhan bukan hanya sekedar mencari, tetapi perlu membayar harga sehingga kami benar-benar ketemu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu meteraikan di hati kami supaya firman ini masuk, berakar, bertumbuh dan berbuah sehingga kami boleh menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita akan naikkan satu pujian. Ku datang Tuhan, ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus, hanya rasa cinta, hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus, hanya rasa cinta, hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya mau menyembah-Mu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya mau menyembah-Mu. Hati yang menyembah, hati Bapak Ibu bangkit berdiri. Menyembah, hati yang melekat padamu Yesus, kekasih hatiku. Engkaulah kehidupan kami Tuhan, Engkau segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu, pujaanku selama-lamanya.
Pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Engkaulah yang menjadi pujaan hati kami. Engkaulah yang menjadi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami untuk kami tekun cari Tuhan. Sebab yang mencari Tuhan akan mendapatkan kehidupan. Berkati firman-Mu pagi ini Tuhan. Dan setiap kami yang mendengar, Tuhan mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami percaya ketika kami mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati kami, maka Tuhan membuat perbedaan antara yang beribadah kepada Tuhan yang tidak beribadah kepada Tuhan. Engkau yang membuat pembedaan antara yang mencari Tuhan dengan yang tidak mencari Tuhan. Maka kami menyerahkan kehidupan umat-Mu Tuhan yang pagi hari ini datang di hadapan-Mu mencari Tuhan. Engkau yang mengerti, yang susah Tuhan hibur, yang mengalami beban persoalan Tuhan berikan jalan keluar, yang sakit Tuhan jamah Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Kami percaya ketika kami mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka ada satu kehidupan, ada satu jawaban atas setiap pergumulan kami Tuhan. Berkati setiap umat-Mu yang pagi hari sudah datang di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Puji hormat syukur kami naikkan di hadapan-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Ada beberapa pengumuman yang harus saya sampaikan untuk jadwal ibadah kita 1 pekan ke depan. Nanti hari Rabu ada jadwal ibadah doa di tempat ini jam 9 sampai dengan selesai. Hari Kamis nanti ada komsel Permata. Di mana ya? Kamis. Itu tanggal berapa? Hari Kamis. Jadwalnya di mana? Saya lupa jadwalnya Saudara. Ya? Di Budaryono. Oh iya. Tanggal 29 Februari ya, di Budaryono. Maaf Saudara, saya kadang-kadang tidak melihat jadwal. Nanti hari Kamis kita ketemu Komsel Permata di tempat Budaryono jam 6:30 sampai dengan selesai. Kemudian Jumat ada ibadah Jumat ceria, anak-anak sekolah minggu silakan diantar untuk dibekali dengan kebenaran firman Tuhan. Kemudian hari Sabtu ada ibadah youth jam 6 sampai dengan selesai. Silakan yang youth punya komunitas yang baik ya, tekun mencari Tuhan. Ya pasti nanti Tuhan berkati. Ketemu kembali hari Minggu di tempat ini jam 9 pagi sampai dengan selesai. Saya mengundang Bapak Ibu kembali bisa hadir. Ya mari kita cari Tuhan. Ya, ketika kita ketemu dengan Tuhan, maka saudara mendapatkan satu kehidupan. Amin. Ada berkat-berkat Tuhan yang sudah limpahkan dan curang atas kehidupan kita. Itu yang boleh saya sampaikan menjadi jadwal ibadah kita 1 pekan ke depan. Kita akan akhiri ibadah pagi hari ini. Bapak Ibu sekali lagi kami untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa penutup dan doa berkat. Bapak Surgawi, Bapak yang baik, sungguh kami bersyukur pagi ini kami boleh beribadah kepadamu. Ketika kami sudah mencari Tuhan dengan sepenuh hati kami, maka kami juga percaya Tuhan akan melimpahkan berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami. Bapak Surgawi, kami terlebih dahulu berdoa untuk setiap umat-Mu yang tidak bisa hadir pagi hari ini. Engkau juga memberkati mereka. Yang sakit Tuhan Ku jamah Ku sembuhkan. Pak Parto, Bu Parto, Bu Gini, Bu Markama, Bu Sare, berdoa juga untuk Bu Pardi, berdoa juga untuk Mas Pran, berdoa juga Tuhan untuk Bu Siwo, Pak Oskaria, siapapun yang hari ini sedang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan Engkau jamah sembuhkan di dalam nama Yesus. Bilur-bilur-Mu Tuhan memulihkan dan menyembuhkan mereka. Yang susah Tuhan hibur, yang mengalami beban persoalan dalam keluarga, dalam ekonomi, dalam rumah tangga, Tuhan memberikan jalan keluar. Ada pertolongan Tuhan yang tepat pada waktunya. Yang memberikan keturunan beri keturunan, yang memberikan pasah hidup beri pasah hidup yang sepadan daripada Tuhan. Mereka yang sedang memberikan pekerjaan buka jalan beri pekerjaan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap kehidupan umat-Mu ke dalam tangan-Mu. Bapak, kami juga berdoa untuk bangsa kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Berkati para pemimpin bangsa ini, mereka sudah Engkau tentukan menjadi wakil-wakil Tuhan. Engkau mengurapi mereka dengan takut Tuhan, mengurapi mereka dengan hikmat daripada Tuhan, sehingga mereka boleh menjalankan tugas mereka dalam penyertaan Tuhan.
berikan keamanan buat bangsa kami, jauhkan dari bencana, jauhkan dari malapetaka, jauhkan dari terorisme, jauhkan dari orang-orang berniat jahat atas bangsa ini, bahkan pemecah belah persatuan kesatuan bangsa ini. Kami berdoa damai sejahtera Tuhan, shalom atas bangsa kami turun, sehingga bangsa kami diberkati Tuhan. Berkati Wonogiri, berkati Pracimantoro di mana kami tinggal, supaya Tuhan mengerjakan bagian Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan. Pakailah gereja-gerejamu menjadi saksimu, dan setiap kami menjadi terang buat sesama kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak surgawi. Tiba saatnya kami mau pulang. Biar Tuhan Kau yang menyertai kehidupan umat-Mu pulang dari tempat ini dengan membawa berkat-berkat dan penyertaan Tuhan. Bapak saudaraku yang kekasih, setelah kita beribadah kepada Tuhan dengan sepenuh hati, mari angkatlah tanganmu, arahkan pandangan ke surga dan terimalah berkat-berkat yang terbaik daripada Tuhan. Tuhan Yesus akan memberkati engkau. Tuhan Yesus membuat engkau diberkati dalam usaha dan pekerjaanmu. Tuhan Yesus akan diberkati dalam rumah tangga dan keluargamu. Tuhan Yesus akan memberkati anak-anak dan keturunanmu. Tuhan Yesus memberkati apa yang kau kerjakan akan diberkati Tuhan, dibawa berhasil, terus naik dan tidak menjadi kepala dan bukan ekor seperti janji firman-Nya. Terima kasih Tuhan, kami percaya berkat Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus menyertai kehidupan kami sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati engkau, Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya, Tuhan Yesus memberikan engkau kasih karunia-Nya, Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah setiap berkat-berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan setiap kita yang percaya diberkati, mari sama-sama katakan amin. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.